Shalom. Selamat Tuhan. Selamat sore. Selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kita boleh bagi Allah yang setia. Kehadiran Tuhan membuat kita mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi dan Tuhan sangat menyayangi kehidupan kita. Saya jemput saudara yang berdiri. Kita awali pada hari ini. Bapak yang setia.
kerjakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau adalah Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau selalu menyediakan pertolongan di dalam kehidupan kami. Ketika kami dalam kesesatan, ketika kami dalam persoalan, Tuhan Engkau selalu memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kami. Bahkan pertolongan-Mu sampai hari ini tetap kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dan kalau kami ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini, semuanya ini oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kesetiaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah lewat ibadah ini Tuhan semakin kami boleh mengenal akan pribadi-Mu dan membuat kami semakin kagum akan pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus kuasai hati kami, pikiran kami, bahkan segenap kehidupan kami. Ketika kami datang kepada Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh boleh merasakan persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, turunkan berkat-Mu lewat ibadah ini, mulai dari awal hingga selesainya. Dan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, mari Tuhan Engkau nyatakan kuasa pengurapan-Mu, baik untuk leader, singer, petua, LCD. Demikian pula untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah semua menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan berkat Tuhan lewat ibadah kami pada sore hari ini. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih dalam perjalanan, Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbinglah mereka segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalan ibadah kami, bahkan ingin meraup berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa, dalam bentuk apapun yang bukan dari Allah, kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan dalam Roh-Mu yang boleh menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini dan mengadakan ibadah yang sama seperti kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Shalom. Halo. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan pertolongan dalam kehidupan kita, mari angkat tangan bukti tinggi. Haleluya. Berikan pada saudara bagi pelayanan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang Maha Kuasa. Serukan kami.
firman Tuhan. Kita siapkan hati kita akan bicara firman dari Tuhan. Dia
untuk boleh setiap domba datang pada satu keselamatan dan kehidupan kekal dalam kebahagiaan bersama Bapa di surga. Karena itu Tuhan, kami datang hanya kepada Engkau pada saat malam hari ini, dan kami rindu sebagai domba-domba yang mendengar suara gembala. Karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Engkau tahu apa yang kebutuhan obrolan rohani kami. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Berarti hamba-Mu yang mempercayakan yang mendengar firman-Mu, mengurapan atas kami. Dan kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang mempercayakan yang mendengar firman-Mu, kami tetap dalam pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kami Tuhan benar-benar siap sedia untuk dibentuk oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sambut tetap firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan pada sore hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan PA kita terdapat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 25, sebab dahulu kamu telah sesat seperti domba. Langsung saja kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24 dan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Ya, dulu kita sesat seperti domba, tetapi sekarang telah kembali ya kepada Gembala. Digembalakan itu kemarin saya jelaskan, dibawa keluar. Dibawa keluar, kalau itu umat Tuhan saat itu dia ketika berada di Mesir, maka dia harus tinggalkan Mesir untuk pergi ke tempat yang Tuhan sediakan. Dan itu sudah kita baca dalam Mazmur pasal 77 bahwa Tuhan itu langsung yang menggembalakan umatnya, gembala yang tidak nampak, dan memberikan kepercayaan kepada Musa dan Harun. Itu dalam Mazmur 77 ayat 20 dan 21. Itu sudah ada istilah digembalakan. Kapan? Ketika umat Tuhan itu dikeluarkan dari negeri Mesir. Dari orang yang digembalakan harus dibawa keluar. Kalau Mesir itu berbicara masalah dunia, harus dibawa keluar dari dunia ini menuju tanah perjanjian, yaitu langit dan bumi yang baru. Memang susah untuk menerima kebenaran ini, karena ini di luar kemampuan kita. Bagaimana Tuhan menyediakan langit dan bumi yang baru? Itu hanya bisa diterima dengan iman, tidak bisa diterima dengan akal. Dan bagaimana dengan langit dan bumi yang ada sekarang ini? Kalau Tuhan akan menyediakan langit dan bumi yang baru, ini di luar kemampuan kita, bukan tidak masuk akal, tetapi melebihi kemampuan akal kita. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan Tuhan. Dari orang yang mau digembalakan harus keluar dari dunia ini. Memang dibawa untuk keluar. Ya, beberapa ayat yang sudah kita pelajari ya, dalam 1 Korintus pasal yang 6 kemarin, harus keluar ya. Baru Bapa mau menerima kamu sebagai anak-anak yang terkasih. Kalau tidak mau keluar, jangan harap kita diterima sebagai anak-anak Tuhan. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Kalau kita nggak siap untuk keluar
dari kesenangan dunia ini. Jangan-jangan kita nanti tidak diakui sebagai anak yang dikasih oleh Tuhan. Ini sesuatu yang paling mengerikan ketika kita nanti menghadap kepada Tuhan. Kita mengakui bahwa Dia Bapa kita, tetapi Bapa tidak mengakui bahwa kita adalah anak-anaknya. Karena ketika kita masih di dalam dunia ini, kita nggak siap untuk dibawa keluar, untuk digembalakan oleh Tuhan. Ya kalau saat itu lewat Harun, ya lewat Musa, sekarang lewat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan membawa kehidupan kita ini. Kalau dalam Perjanjian Baru pakai istilah gereja. Apa gereja? Gereja yang keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, itu gereja. Bukan gereja secara fisik, tetapi gereja yang secara rohani, yaitu kehidupan kita. Orang yang percaya kepada Tuhan harus siap untuk keluar, itu gereja. Eklesia keluar dari kegelapan menuju terangnya Tuhan. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti tuntunan Tuhan ini. Ya. Kalau orang itu hatinya melekat kepada Mesir, kepada dunia, nggak siap digembalakan, nanti akan protes di tengah jalan. Karena sudah terikat. Dan orang yang digembalakan, Tuhan itu akan menyediakan makanan yang berbeda ketika dia ada di Mesir. Kalau di Mesir dia sesuka hatinya makan apa saja yang dia senangi, itu ketika dia di Mesir. Tetapi ketika Tuhan membawa bangsa ini, makanannya yang khusus dari Tuhan sebagai gembala. Jadi kalau orang digembalakan nggak sembarangan makan. Jadi anak Tuhan nggak sembarangan makan. Gembala bertanggung jawab untuk memberikan makanan ya kepada jemaat. Jadi gembala itu tugasnya seperti ini. Harus menyediakan, nggak 1 bulan sekali, kan banyak gereja yang seperti itu. 1 bulan sekali belum tentu bisa ketemu dengan jemaatnya. Dia udah tahu kemana. Jadi sebenarnya gembala itu tugasnya memberi makan kepada domba-dombanya. Itu tugas dari gembala. Dan nanti kita akan lebih dalam lagi mengenal orang yang digembalakan oleh Tuhan. Ya. Bilangan pasal 11. Ini domba yang tidak taat. Domba yang tidak taat dengan gembala. Bilangan 11. Bilangan 11 ayat yang keempat. Ya orang-orang bajingan, ini sangat kasar sekali ya bahasa ya. Tetapi Alkitab mencatat seperti itu, tidak akan saya ubah kalimat ini. Saya ulangi, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Karena terikat dengan tidak bayar apa-apa kepada mentimun dan semangka, bawang merah, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Dan memang itu yang disediakan Tuhan, mana ini. Mana ini tidak ada di Mesir. Mana ini tidak ada di tempat yang lain. Dan ini tidak muncul dari dunia ini, mana ini. Oh, tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Karena ini turun langsung dari surga. Untuk siapa? Untuk umat Tuhan. Tidak ada makanan yang lain ketika dia dalam perjalanan selain mana ini. Tapi orang-orang yang terikat ketika dia ada di Mesir, ingat kembali. Wah, kalau di sana bisa makan ini, bisa makan itu, bisa sikat ini, bisa sikat itu, tetapi sekarang ini hanya mana saja.
Gaya-gayanya pun sudah masuk di dalam gereja Tuhan. Nah, itu sebabnya kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sama seperti bangsa Israel saat itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia sudah terikat terlalu lama di Mesir. Sehingga meninggalkan Mesir itu berat. Meninggalkan Mesir itu abot. Meninggalkan kesenangan dunia itu tidak mudah, tidak gampang. Perlu nekat. Jadi menjadi anak God yang harus nekat. Kalau dia tidak bisa, protes, mereka gak siap untuk digembalakan. Dia mulai bosan. Tiap hari mana terus? Ya, tiap hari firman Tuhan. Ini hidup dalam penggembalaan itu seperti tidak lepas dari firman. Semua aktivitas, semua kegiatan harus dilandasi firman Tuhan. Ya, kalau dulu firman itu adalah persiapan. Kalau saya mengikuti persekutuan, siapa yang tugas? Oh, nanti terserah Roh Kudus yang menunjuk. Ini bukan menyerah kepada Roh Kudus orang yang tidak mau siap. Kalau saudara sendiri yang mendapatkan tugas-tugas itu, 1 minggu itu juga loh, bagaimana orang nggak belajar dan Alkitab spontanitas bicara masalah firman Tuhan. Jadi tidak perlu persiapan lagi, biarlah itu yang tunjuk siapa yang diutus Tuhan. Cek gampang. Jadi kalau orang belajar itu bukan tuntunan Roh Kudus, justru itu dituntut Roh Kudus. Mau belajar firman Tuhan itu dituntut Roh Kudus, bukan tuntunan Roh Kudus spontanitas jadi. Tidak seperti itu. Roh Kudus itu tugasnya mengajar kehidupan kita. Harus belajar. Saya persiapan ini kan harus belajar. Kan nggak bisa spontanitas. Nah, itu sebabnya petugas-petugas ya, untuk menyampaikan firman kan jauh-jauh hari sudah saya set. Temanya apa? Kenapa? Tujuannya supaya jauh-jauh bisa mempersiapkan diri. Semua pelayanan itu tidak mudah. Jangan dipikir memimpin pujian itu gampang, bisa dadakan. Saya ini juga ngeluh. Kalau dulu juga memimpin pujian. Jadi persiapan itu kan harus tema, ada pokok mana yang suka kan. Pokoknya suka tujuan ini itu yang dinyanyi kan tidak seperti itu. Kan harus ada temanya. Pujian itu juga harus ada temanya supaya mengarah mulai dari awal sampai selesainya. Demikian pula orang yang menyampaikan firman Tuhan dikasih tema itu tujuannya supaya tetap selalu tahu mulai dari awal sampai selesai. Tidak pokoknya ini. Nah. Jadi orang yang hidup digembalakan itu seperti ini. Nah. Makanannya satu yang disediakan gembala Tuhan, yaitu firman Tuhan. Sudah tidak bisa sesuka hatinya, sama seperti dia ada di masjid bisa makan ini, bisa makan itu. Malah Tuhan menegur sangat keras sekali orang-orang bajingan. Tuh, sangat kali ya. Perkataan Tuhan sangat keras sekali kepada bangsa Israel yang tidak bisa dipimpin, tidak bisa digembalakan, yang melawan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjadi kebutuhan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena lewat kebenaran ini kita bisa mengerti akan kehendaknya Tuhan. Dan landasan hidup kita itu adalah firman Tuhan. Ya, bukan filsafat. Ya. Landasan hidup kita itu bukan apa yang ada di dalam kehidupan
satu tempat. Enggak. Kebenaran di sini bisa diterima di mana saja, itu firman Tuhan. Tetapi kalau kebenaran kita sendiri, kita merasa benar, tetapi orang lain belum tentu. Inilah dasar kehidupan kita. Itu sebabnya semua aktivitas yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang harus berlandasan firman Tuhan. Kegiatan ibadah pun, kegiatan apa saja yang berkenaan dengan ibadah, jangan mengabaikan firman Tuhan. Apalagi sudah di ultimatum sama pengurus, firman Tuhannya jangan panjang-panjang. Yang panjang apa? Buyurnya yang panjang. Tidak seperti itu. Tulisannya yang panjang. Harus seimbang. Nanti bisa meleset. Ini kalau orang mau digembalakan. Kan seringkali kan begitu. Kegiatan itu buahnya yang paling menjadi korban adalah firman Tuhan. Itu orang kalau tidak mengerti akan kebenaran. Sejak dulu tidak hanya sekarang. Ketika Tuhan itu menyediakan mana, diprotes, nggak cocok, nggak sesuai dengan keinginannya. Ya mungkin kalau sekarang nggak cocok dengan dunia sekarang ini. Itulah kebenaran. Kalau cocok dengan dunia ini, itu bukan kebenaran. Jadi firman Tuhan itu harus menjadi makanan yang utama bagi orang yang mau digembalakan. Ya. Kita yang harus menyediakan hidup ini untuk menerima kebenaran ini, bukan kehendak kita, bukan kemauan kita. Harus berani menanggal apapun bentuk kebenaran yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, harus kita nikmati kalau itu dari Gembala. Percayalah, Gembala tidak mungkin akan memberikan racun. Gembala tidak mungkin akan menyesatkan. Malah justru yang lain itu membahayakan. Mungkin enak manis hanya selaputnya saja, manis hanya luarnya, dalamnya bisa racun. Tetapi kalau Gembala, mungkin pahit, tetapi membuat domba itu sehat. Itu bedanya, ya, Gembala dengan bukan Gembala. Ya, karena Gembala itu punya tanggung jawab. Ya sama seperti Musa itu kan bukan kerjanya Musa. Musa itu hanya memberitahu bagi umat Tuhan nanti akan turun mana. Musa hanya memberitahu. Semua itu berasal dari Tuhan, lalu disampaikan. Sahabat, demikian pula untuk makanan yang rohani, saya terima dari Tuhan, lewat firman Tuhan ini saya beritakan, saya sampaikan. Itu sebabnya domba yang mau digembalakan harus siap untuk menerima ini. Ya. Menerima mana? Menerima firman Tuhan. Ya. Kalau protes masalah firman, itu urusannya dengan Tuhan. Sama seperti Musa ini. Musa itu adalah luar biasa, dia rendah hati. Ketika dilawan, ya, sudah digembalakan, tapi banyak perlawanan dari bangsa Israel itu sendiri, dari orang-orang yang dipikirkan. Banyak perlawanan. Ini masalah makanan. Yang kedua, masalah pelayanan. Bilangan pasal 16. Ini kelompoknya Korah, Datan dan Abiram. Ini orang-orang kenamaan, orang-orang yang luar biasa ini. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, bukan orang biasa, tetapi mereka adalah orang-orang yang gak mau digembalakan. Ya sepintar apapun harus siap tetap untuk digembalakan. Bilangan pasal 16. Korah bin Hisar bin
bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Peret, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu. Ini kan orang-orang luar biasa itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Ya. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Betul, rendah hatinya, enggak dilarang. Dia datang kepada Tuhan, malah justru sujud kepada Tuhan. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperoleh orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya, dan seterusnya. Ada 3 kelompok: Korah, Datan, dan Abiram, mempengaruhi 250 pemimpin-pemimpin. Ada orang-orang yang kenamaan, orang-orang yang dipilih dalam rapat, dalam pertemuan. Ini kan orang-orang luar biasa, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berwibawa. Tetapi sayangnya, oleh karena kepintarannya dia kepintarannya tidak mau digembalakan, malah justru mengangkat diri melebihi Musa yang sudah dipilih langsung oleh Tuhan untuk memimpin umat itu. Dia mengatakan, bukan hanya kamu yang kudus di hadapan Tuhan, Tuhan pun juga ada di antara mereka. Ketika mereka protes masalah pelayanan ini, maka Musa hanya sujud kepada Tuhan, tidak melawan. Dia tidak melawan. Ya memang seorang orang pintar itu memang tidak mudah. Orang-orang yang memiliki talenta, ya, orang-orang yang memiliki kelebihan dari yang lain, itu memang tidak mudah untuk digembalakan. Ya. Tetapi saya pernah teringat ada seorang yang luar biasa, lebih hebat dari gembala, lebih terkenal dari gembala. Bapak pendeta dari Albania, itu orang yang terkenal. Selain dia pengusaha, dia memang dia di ladang pelayanan pekerjaan Tuhan cukup dikenal daripada gembalanya. Tetapi dia pernah berkata, kalau saya ada di, saya tetap taat kepada gembala saya, walaupun tidak seterkenal dia, tetapi dia taat kepada gembala. Ini orang yang hebat seperti ini. Apapun kelebihan kita, apapun karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, biarlah kita menjadi domba-domba yang siap untuk digembalakan. Ilmu kita itu seperti gandum. Gandum itu sebenarnya kalau gandum itu berisi, bukan malah semakin indah, malah semakin turun. Tetapi kalau sekarang tidak ada isinya, tetapi dia ingin meninggikan diri, itu sekarang. Datan dan Abiram bersama orang-orang dipengaruhi oleh ketiga orang ini. Ya ikut saja, ya, karena mereka adalah orang-orang kenamaan untuk melawan Musa. Jadi Musa hanya berkata, ya besok kita menghadap kepada Tuhan, siapa yang diperbolehkan oleh Tuhan, siapa yang diizinkan Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Kalau kita baca terus ya, ayat ini,
oleh Tuhan kalau mau selamat. Karena Tuhan berbicara kepada Musa, kalau orang-orang ini hidup dengan cara yang baik, dia akan dipakai Tuhan. Tetapi kalau mati dengan cara yang tidak wajar, mereka adalah orang-orang yang durhaka. Musa baru ngomong, belum selesai. Bumi terbelah menjadi dua, menelan 3 orang ini bersama 250 orang bersama keluarga. Kalau saudara baca, kita baca terus ayat, mengerikan. Ditunjukkan secara nyata, tunjukkan secara langsung oleh Tuhan. Kalau orang itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, walaupun mungkin kemampuannya itu mungkin pas-pasan, tetapi pengurapan Tuhan itu tetap ada dalam kehidupannya. Sebabnya Daud ini, ya, walaupun dia banyak kesempatan untuk melawan rajanya Saul, padahal dia lebih terkenal daripada Saul, tetapi dia tetap menaruh Tuhan. Walaupun banyak kesempatan untuk membunuhnya, tidak lakukan itu. Dan dia mengatakan dalam Mazmurnya, aku tidak mau menjawab orang yang diurapi oleh Tuhan. Itu tanggung jawabnya Tuhan. Ya, kalau dia salah, tanggung jawabnya Tuhan. Jadi keputusan daripada Daud sangat luar biasa. Ya, dia tidak mau menyakiti orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Kalau dia salah, urusannya dengan Tuhan. Tuhan yang akan berperkara dengan Saul. Dia lakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan. Ya. Ini domba yang tidak taat, ya, kepada gembala. Dan untuk masalah makanan, ya dibinasakan oleh Tuhan ketika mereka protes hanya mana dan binasakan. Dan yang kedua, ketika Korah datang dan Abiram melawan Musa, dia dibinasakan oleh Tuhan. Ini orang-orang yang tidak siap, tidak taat untuk digembalakan. Ya memang tugas gembala memang menuntun, ya, menuntun, ya, di jalan kebenaran. Ya pasal 23. Ini tugasnya gembala itu memang diberikan kepercayaan untuk menuntun umat Tuhan kemana? Ke dalam kebenaran. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, dan seterusnya. Inilah tugas gembala, ya, untuk menuntun, untuk membimbing, untuk mengarahkan domba-domba yang dipercayakan Tuhan untuk dibawa ke dalam kebenaran, di jalan kebenarannya. Jadi bukan kebenaran gembala sendiri, tetapi ke dalam kebenarannya gembala agung Tuhan Yesus Kristus. Dibawa ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Ya. Jadi tidak ada gembala membawa ke air yang keruh, ke padang rumput yang kering, kan? Ini tugas gembala itu membawa supaya dombanya itu terjamin, ya. Makanannya terjamin, minumannya terjamin, semua terpelihara, ya. Domba-domba yang Tuhan percayakan dia terpelihara dengan baik karena tanggung jawabnya gembala nanti kepada gembala agung yang memberikan kekuatan
Setelah itu Natal kita sendiri. Belum menghadapi tahun baru. Kan banyak hal yang harus dipikirkan, dipersiapkan. Makanan apa ya, yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat, ya, yang Tuhan percayakan di tempat ini supaya mereka bisa terpuaskan dengan makanan yang rohani. Di samping masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang harus dikerjakan, ya, tetapi ini harus menjadi prioritas ya, untuk masalah makanan bagi jemaat ini. Ya, jadi gembala itu diberikan kepercayaan untuk menuntun, untuk membimbing. Hanya jangan protes. Ya, nggak mungkin akan menyesatkan gembala. Ya. Dibawa ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, ya, supaya hidupnya sejahtera, hidupnya aman, hidupnya tentram. Hanya satu saja kuncinya, jadilah domba, jadilah jemaat yang nurut, yang taat. Jangan menjadi kambing. Nurut, taat. Karena Tuhan sedang membawa kehidupan kita ini ke dalam kebenarannya, sehingga membuat jiwa kita itu akan disegarkan kita. Jiwa kita dipuaskan. Jadi berbicara masalah kesenangan itu ada di dalam, bukan hanya di luar, di dalam hati ini, dalam jiwa kita. Kalau orang itu dipuaskan oleh Tuhan, untuk yang lain nggak ada tempat. Dalam hati, dia puas dengan gembala aku yang mengembalakan kehidupan. Ya. Ia menyegarkan jiwaku. Walaupun kelihatannya, lahirianya subur, tetapi kalau jiwanya itu kering, itu tidak ada ketenangan, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Karena masalah kesenangan itu ada di dalam jiwa kita. Kalau jiwa kita itu dipuaskan, jiwa itu kan sumber keinginan. Jiwa ini yang punya kehendak, jiwa ini yang punya kemauan. Kalau jiwanya itu terus ingin apa saja, karena padahal tidak terpuaskan jiwanya. Jadi kita bisa melihat, kalau orang nggak kerasan di rumah, pengen kemana saja, itu jiwanya kering. Kalau orang itu jiwanya disegarkan, tidak seperti itu, dia akan hidup dalam ketenangan. Ketika jiwanya itu disegarkan oleh Tuhan, keinginannya itu hanya ingin menyenangkan hatinya. Kalau jiwa itu disegarkan oleh Tuhan, jadi untuk kesenangan dunia itu akan semakin tidak tertarik. Saya katakan bukan tidak boleh, tetapi pada titik tertentu saudara nanti akan mengalami hal seperti ini. Saya bukan memaksa, nah, sesuai dengan kadar iman kita. Tetapi kalau jiwa kita itu disegarkan oleh Tuhan, disegarkan lewat kebenaran ini, keinginan-keinginan duniawi ini akan semakin lenyap dalam hidup ini. Itu cara otomatis. Karena jiwa kita adalah sumber keinginan. Ketika dia sudah berhasil, ya, sudah tidak kemana-mana, sudah kuat jiwanya, hanya ingin bagaimana hidupnya ini berkenan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Itu kalau orang hidup di kebenaran. Yesaya 34. Sampai nanti kita ini menemukan satu tempat
yang tidak ada tetesan air mata. Lah itu tugas gembala menuntut sampai ke sana. Kalau di dalam dunia ini kita pasti bisa mengeluarkan air mata ya karena masalah, karena persoalan. Lah kita akan dibawa sampai ke sana nanti. Bahwa sampai ke tempat yang tidak ada tetesan air mata, tidak ada duka cita, tidak ada rasa tangis. Yesaya 34 dulu. Sebenarnya ini teguran bagi gembala-gembala Israel yang tidak bertanggung jawab. Dalam Yesaya 34 ini. Jadi yang dikoreksi oleh Tuhan itu tidak hanya domba-dombanya, tetapi gembala-gembala pun juga dikoreksi oleh Tuhan. Tuhan juga ingin mendapatkan gembala yang bertanggung jawab ketika diberikan kepercayaan untuk menggembalakan domba-dombanya. Jadi ayat 14 ini dalam perikop ini teguran Tuhan terhadap gembala Israel yang tidak bertanggung jawab. Ayat 14, di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Tuhan yang akan menggembalakan kalau ada gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab. Jadi sebenarnya inilah tugas gembala itu, ya, membawa domba-dombanya ke tempat rumput yang subur sama seperti Mazmur tadi, dan menjadi makanannya di gunung-gunung Israel. Dan yang kedua, yang hilang akan kucari. Yang lama nggak datang ke gembala itu cari. Itu sebabnya kalau lama nggak datang saya kunjungi, ya jangan tersinggung. Karena ada yang tersinggung. Dulu mau setahunan, kok sudah dikunjungi? Lah, ada yang seperti itu. Oh ya. Oh nggak datang berapa minggu saja sudah dikunjungi, belum ada 1 tahun. Salah lagi. Gembala itu salah. Nggak dikunjungi, nggak datang kok, nggak dikunjungi ya bisa menemukan hal-hal yang seperti ini. Oh kalau 2-3 kali nggak datang pasti saya kunjungi. Saya tidak mau jadi gembala yang tidak bertanggung jawab, yang ditegur oleh Tuhan seperti ini. Masalah sudah dikunjungi nggak mau datang, urusannya dengan Tuhan. Yang penting saya sudah mengingatkan, yang penting saya sudah membangkitkan. Kalau ada masalah saya memberikan solusi sesuai dengan kemampuan yang saya punya. Kalau masih nggak mau datang, urusannya dengan gembala. Jadi sebenarnya kalau urusan seperti ini, tidak hanya gembala, jemaat itu kalau sudah ada jemaat, apalagi kalau majelis itu tugasnya itu kan membantu. Diaken itu kan membantu. Waktu itu ya, membantu Petrus. Supaya Petrus itu bisa fokus kepada firman dan doa. Itu dalam Kisah Rasul pasal 1. Jadi tugasnya majelis gereja atau pemilah sidang itu memang membantu penggembalaan. Jadi sebenarnya kalau ada jemaat yang nggak datang, nggak pernah dikunjungi, ini salah, benar? Ya. Salah di hadapan Tuhan, tanggung jawabnya. Kan pemilah sidang atau majelis diakan itu membantu dalam pelayanan waktu itu. Ya sampai saat ini. Seharusnya memang seperti itu. Jadi kalau ada jemaat yang sudah 2 kali tidak datang,
jangan sampai terhilang, jangan sampai dimainkan serigala. Kalau domba itu sudah jauh dari penggembalaan, kan menjadi mangsa serigala. Dan sebelum dimakan serigala, datangi direbut, masukkan kandang penggembalaan Pak. Jadi tugasnya sudah membantu penggembalaan. Ya. Yang hilang dicari, yang tersesat dibawa pulang. Nah, itu kan hampir sama ya. Yang hilang, yang tersesat bawa pulang, yang luka dibalut, yang sakit hati, yang bermasalah ya didatangi, dibalut lukanya, diobati, diperban ya supaya sembuh kembali ya. Yang sakit dikuatkan, rohania sakit dikuatkan, lemah dikuatkan, dibangkitkan semangatnya supaya mereka boleh kembali dalam penggembalaan. Yang gemuk dan yang kuat dilindungi. Ya, yang sehat pun juga harus diperhatikan. Dan tidak hanya yang sakit kok yang diperhatikan, yang sehat-sehat, yang gemuk-gemuk ini juga harus mendapatkan perhatian. Supaya jangan dimangsa. Apalagi kalau yang gemuk itu juga menjadi incaran serigala, yang lemu-lemu itu, ya, yang subur-subur. Dan sebabnya harus yang gemuk-gemuk itu juga harus dilindungi ya. Dan harus tetap dalam penggembalaan supaya dagingnya itu tidak menjadi mangsa serigala yang seharusnya nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi. Di gembalakan itu kalau domba disediakan untuk menjadi korban yang gemuk ini. Kalau kita berbicara masalah persembahan korban dalam perjanjian lama, itu bukan domba liar, bukan domba yang tidak digembalakan. Semua itu adalah domba yang dipilih dalam penggembalaan, dipersiapkan untuk apa? Untuk menjadi korban. Itu sebabnya domba itu harus dikasih makan, dikasih minum yang cukup supaya gemuk, supaya kuat. Kalau sudah seperti ini dipersembahkan kepada tujuannya domba. Jangan sampai wis gemuk bukan dibawa kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan, dimangsa serigala. Bahaya ini ya. Sudah diberkati Tuhan tetapi berkatnya bukan untuk kemuliaan Tuhan, malah justru menjadi mangsa serigala. Nah itu sebabnya yang kuat pun harus dilindungi, yang gemuk harus diperhatikan. Ya, ini adalah tugas dari gembala. Jadi yang sakit mesti, pokoknya sakit saya mesti berbujuk, nggak mungkin saya biarkan. Pokoknya tidak PPKM. Waktu PPKM sampai saya percaya SMS dulu, boleh enggak? Kita tanya dulu waktu itu mau bulan-bulan berapa itu? Nah, itu banter-banternya corona itu. Bulan Juli ya, Juli itu kan. Saya sampai BK dulu kan khawatir nanti kehadiran saya ini membawa virus apa enggak ya. Bisa BK dulu. Oh enggak boleh om. Ya enggak apa-apa. Ya memang kondisinya seperti itu. Paling tidak kan sudah saya izin. Kalau boleh saya datangi, kalau enggak ya enggak boleh. Enggak apa-apa. Nah ini mumpung saya ingat ya. Ini kan sudah corona sudah mulai semakin menurun. Ibu gembala itu perlu dilayani kembali. Yang beberapa waktu yang pernah melayani itu bangkit lagi. Ya, karena sudah bisa, ya, yang bisa perlu. Ya karena kondisinya seperti orang dibangkitkan. Lewat kunjungan itu saja juga itu akan membangkitkan semangat, membangkitkan gairah. Kalau udah dilayani musrik setiap hari kalau tanya. Masalahnya kalau saya setiap hari harus di sana, setiap pagi. Ya, jadi kemarin yang sudah dilayani itu
kita sekarang sudah boleh gitu. Ya, bangkit lagi, bagaikan semangatnya lagi. Ya, puji Tuhan. Jadi tidak hanya seperti ini, sampai dituntut ke tempat yang tidak ada tetesan air mata. Itu kan Bapak. Ya, yang terakhir Pak Ibu. Kalau Musa saat itu ke tanah perjanjian, jadi tidak dibawa kepada kemakmuran dunia ini saja. Jadi akhir dari penggembalaan di dunia ini masuk dalam penggembalaan surgawi. Wahyu pasal 7. Ayat yang kedua. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, menggembalakan mereka ya, ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi digembalakan, dibawa ke tempat atau ke daerah yang tidak ada tetesan air mata. Ini akhir dari penggembalaan di dunia ini, masuk dalam penggembalaan surga. Tetap gembalakan oleh anak domba itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita baru masuk ke sana. Dan luar biasa. Dan tempatnya yang menyenangkan. Ya, kalau di dunia ini kita bergumul mungkin dengan sakit penyakit kita, dengan masalah yang kita hadapi, seringkali kita mencucurkan air mata. Bersiaplah terus untuk digembalakan. Nanti kita akan dibawa dan boleh masuk ke tempat yang tidak ada tetesan air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada duka cita. Yang adanya kebahagiaan bersama-sama Gembala Agung kita. Tuhan Yesus memberkati kita malam hari. Haleluya. Kita pujikan satu pujian, peganglah tangan Roh Kudus. Mari kita ulurkan tangan kita. Kita ulurkan kehendak kita, kemauan kita. Biarlah Roh Kudus akan membawa kehidupan kita ke dalam kebenaran. Dan biarlah ini menjadi doa kita malam hari ini. Peganglah tangan Roh Kudus setiap hari. Peganglah tanganku Roh Kudus,
Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami kalau kami hanya bisa mengucap syukur. Terima kasih buat segala perhatian Tuhan terhadap orang-orang yang percaya Tuhan. Tuhan akan selalu mengembalakan kami. Tuhan akan membawa kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Bahkan Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Tuhan akan mencari bila mana kami tersesat. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau kami masih belum merasa bahwa sebetulnya Tuhan sangat dekat pada kami, hanya kami seakan-akan jauh dari Engkau, sehingga kami merasakan kesulitan, kami merasakan kekurangan. Ampuni kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Begitu besar perhatian Tuhan terhadap orang-orang yang percaya ini. Tuhan, jauhkan kami dari sifat-sifat orang. Jauhkan kami dari sifat-sifat leluhur kami yang tidak percaya, tapi gembala kami. Bahkan kami akan, oh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Jauhkan kami dari prasangka yang jelek. Jauhkan kami Tuhan ketidakhormatan kami dengan Tuhan. Kami yakin firman-Mu pada malam hari ini membuka mata hati kami bahwa begitu sakralnya kembali kepada kami Tuhan. Sekali lagi, ampuni kami Tuhan. Jauhkan kami dari sifat-sifat leluhur kami yang selalu berontak kepada Musa maupun kepada Harun, yang berakhir dengan begitu tragis Tuhan. Jauhkan semua itu bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya firman-Mu yang kami dengar malam hari ini benar-benar membuka mata hati kami. Kami merasa dekat dengan Engkau. Kami merasa Engkau perhatikan. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Kami doakan hamba-Mu yang sudah memberikan firman-Mu bagi kami. Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa, kami hanya bisa mendoakan. Kiranya Tuhan akan selalu mencukupi segala kebutuhan hamba. Tuhan, segala persiapan jamaah dan bila menyampaikan Tuhan, kami yakin kuasa-Mu menyertai sehingga setiap telinga yang mendengar benar-benar pulang dari tempat ini akan bawa berkat. Terima kasih. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ya Tuhan Yesus memberkati, tidak ada orang yang lain. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akhiri pada kita pada malam hari ini dengan satu pujian. Sekalipun aku dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya karena Tuhan menyertai. Sekalipun
Inilah iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau adalah Gembala Agung kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami, selalu menuntun kehidupan kami. Itu sebabnya walaupun lewat lembah kekelaman, kami tidak takut oleh karena Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala. Biarlah Tuhan akan semakin menyempurnakan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan untuk kelangsungan pembangunan tempat parkir ke dalam tangan-Mu. Tuhan buka jalan, mengerahkan orang-orang yang terbeban untuk pelayanan ini, sehingga pembangunan ini dapat terselesaikan dengan sempurna dan boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami, Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintahan yang ada di daerah, Tuhan berkati dengan hikmat daripada Tuhan, mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19, Tuhan memberkati sehingga penularan COVID-19 segera berakhir di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan doa hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu malam hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan untuk kegiatan-kegiatan Natal di tempat ini dalam tangan-Mu, baik Natal Tamuda, Natal umum, Natal sekolah minggu. Tuhan akan melengkapi semua biaya yang diperlukan, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan sediakan berkat-berkat rohani itu jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan jaga lindungi serta tuntun dan bimbinglah mereka supaya tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, dimanapun mereka berada, selalu membuat nama-Mu dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan dengan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Segala usaha pekerjaan, tugas tanggung jawab yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil, dan peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup dalam kekurangan. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah mulai dari usia perguruan tinggi, berkatilah mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya, jadikan berkat di dalam pergaulannya. Bagi sidang jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Jaga lindungi sertai kami dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin.